Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apa kabar saudara hari ini? Saya percaya anugerah Tuhan bersama-sama dengan kita terus. Dan hari ini kembali saya mau mengajak kita untuk merenungkan lagi firman Tuhan yang saya ambil dari surat Roma pasal yang ke-7 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah nanti. Tapi untuk kali ini saya akan mengajak kita untuk membaca ayat yang ke-6 saja. Demikian firman Tuhan saya bacakan. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hukum Taurat datang, hukum Taurat diberikan buat umat Tuhan supaya umat Tuhan dituntun kepada kebenaran, supaya umat Tuhan tidak melakukan dosa, tidak melakukan pelanggaran. Tetapi selama hukum Taurat diberikan kepada manusia, hukum Taurat tidak pernah bisa membebaskan manusia dari yang namanya dosa. Justru hukum Taurat membuat manusia memiliki sebuah kesadaran, sebuah pengetahuan bahwa ini boleh, itu tidak boleh. Tetapi Paulus katakan bahwa justru yang tidak boleh itu yang seringkali yang aku lakukan. Ini realita dari hukum Taurat. Hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan. Hukum Taurat tidak bisa membebaskan, tidak bisa memerdekakan manusia. Sampai Kristus datang. Dia korbankan hidupnya di atas kayu salib. Dia mati buat setiap kita untuk merdekakan kita, supaya hidup kita tidak lagi dijajah oleh hukum Taurat. Hidup kita tidak lagi diintimidasi oleh segala kesalahan, pelanggaran dosa kita. Hukum Taurat mengatakan begini, kalau kamu berdosa, kamu pasti mati. Kalau kamu melakukan kesalahan, kamu harus dihukum. Itu hukum Taurat. Tetapi Kristus datang lewat pengorbanannya. Dia memberikan kasih karunia-Nya buat setiap kita. Dan justru kasih karunia inilah memberikan kita kemerdekaan, memberikan kita kebebasan. Sehingga hari ini Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, harusnya sebagai orang percaya, kita tidak boleh lagi membiarkan hidup kita diintimidasi oleh semua kesalahan, oleh semua pelanggaran. Kita mengerti Taurat mengatakan orang berdosa harus dihukum, orang berdosa harus mati. Tetapi kasih karunia Tuhan memberikan kita kebebasan, memberikan kita kemerdekaan untuk kita boleh menikmati kehidupan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kemerdekaan yang Yesus berikan buat setiap kita harusnya memberikan kita berjalan, memberikan kita kemampuan dan kekuatan untuk berjalan dalam kebenaran. Saya mengerti bahwa kita masih melakukan kesalahan. Saya mengerti kita masih bisa jatuh dalam dosa. Tetapi ingat, Kristus sudah merdekakan setiap kita. Jangan biarkan hidupmu diintimidasi oleh semua kesalahan. Taurat membuat kita begitu terjajah. Taurat membuat kita begitu dibelenggu oleh semua kesalahan, oleh semua hukuman yang akan kita terima. Tetapi kasih karunia Tuhan membebaskan kita. Selamat menikmati kebebasan dari Tuhan. Hiduplah sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan. Berjalanlah dalam kebenaran. Tuhan akan menyertai kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur hari ini lagi buat kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Kami percaya firman-Mu tidak pernah gagal. Kami sudah dimerdekakan. Kami benar-benar merdeka hari ini Tuhan. Biar setiap kami tidak lagi mengizinkan diri kami diintimidasi oleh apapun juga, bahkan oleh kesalahan, oleh pelanggaran masa lalu kami Tuhan. Karena kami tahu Kristus sudah mati buat setiap kami. Kristus sudah merdekakan kami. Dia sudah membebaskan kami. Kami orang-orang merdeka, kami orang-orang bebas hari ini. Biar kami terus berjalan setiap hari dalam kemerdekaan bersama-sama dengan Tuhan, supaya Tuhan semakin dipermuliakan lagi dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat firman-Mu hari ini. Kami naikkan doa kami, naikkan syukur kami demi nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.